struktur rangka batang bisa juga menjadi statis tertentu bukan hanya karena reaksi, ya. Bisa karena kelebihan batang, ya. Misalnya begini. Saya ganti strukturnya yang lebih sederhana biar ngitungnya bisa lebih cepat. Misalnya mana ya? Tumpuannya cukup aja ya. 2 gitu. Lalu ada member yang bersilang begini ya. A, B, C, D seperti itu. Misalnya ada gaya luar horizontal aja ya. Ini 5 kN. Di sini 10 kN misalnya ya. Gitu ya. Nah, struktur ini kalau Anda harus mencari reaksinya, ini kan ada RAY, RAX, dan RB. Anda bisa nih nyari reaksinya. Sigma horizontal sama dengan 0, dapat RAX-nya nih. Kalau ini 5 dan 10, berarti RAX-nya 15 kN ke kiri. Ya. Lalu mereka berdua, ini kasih jarak dulu. Ini 3 meter misalnya. Ini 4 meter gitu ya. Jadi 15 dengan 15 ini bikin couple ya. 15 kali 4 jadi 60 ke arah sana. Artinya reaksinya nanti ada RB-nya 20 kN ke atas. Sedangkan RAY-nya di bawah gitu ya. Ini 20 kN juga. Nah, seimbang kan ya. Ini momennya perlawanan putaran jarum jam, ini searah jarum jam. Horizontalnya sudah sama, vertikalnya sudah sama. Jadi reaksinya sudah beres nih oleh kita. Tidak perlu ada gaya kelebihan dan sebagainya. Reaksi bisa kita hitung menggunakan keseimbangan. Nah, namun kalau Anda diminta menghitung gaya batangnya, Anda akan kesulitan nih ya. Kalau masih ingat di bab struktur rangka batang pada statika yang lalu, kita bisa mulai ngitung gaya batang dengan keseimbangan titik pada titik yang jumlah unknown-nya maksimum 2 ya, karena masing-masing titik itu punya kita punya 2 persamaan keseimbangan. Nah kalau begini, kalau mulai dari A ada 3 batang, jadi ada 3 gaya yang belum diketahui, dari B juga 3, dari C juga 3, dan D juga 3. Nah itu artinya kita nggak bisa nih mulai mencari gaya batangnya dari titik manapun ya. Dan memang struktur yang begini ini struktur statis tak tentu juga ya. Statis tak tentu. Kalau untuk rangka batang ini istilahnya internal ya atau dalam. Statis tak tentu dalam atau internal. Internal. Kenapa? Karena kelebihan batang. Kelebihan batang. Ya. Jadi batangnya berlebih. Kalau salah satu dari AB, EAD atau BC ini dihilangkan, misalnya yang ini saya hilangkan. Nah, dihilangkan begitu. Ini strukturnya statis tertentu. Kita bisa mulai dari B atau dari C, yang 2 batang yang tidak diketahui gaya batangnya, ambil keseimbangan titik C, titik B, terus nanti titik A atau D, beres, semua batang bisa diperoleh. Ini statis tertentu. Tapi kalau batangnya masih ada lagi tambahan batangnya, jadinya berlebih ya. Nah, dari sisi keseimbangan sih harusnya tetap terpenuhi ya. Tidak ada batang ini saja sudah seimbang, ditambah satu lagi ya makin aman, makin seimbang harusnya ya. Nah, jadi struktur ini stabil dan seimbang, tapi tidak bisa dihitung gaya dalamnya menggunakan
keseimbangan saja ya. Nah, artinya karena kita menggunakan metode fleksibilitas, kelebihan batang ini harus kita perlakukan seperti kelebihan reaksi sebelumnya. Nah, apa yang kita lakukan waktu kelebihan reaksi? Kita hilangkan ya. Kita pilih reaksi yang berlebih lalu kita hilangkan. Nah, kalau kelebihan batang begini, kita pilih juga batang yang berlebih lalu kita hilangkan. Ya. Syaratnya juga sama. Struktur yang tersisa yang setelah batangnya dihilangkan harus struktur yang stabil ya. Jadi jangan sampai dihilangkan satu bagian yang itu terus rubuh semua ya. Begitu ya. Artinya persamaan keseimbangan tidak bisa dipenuhi. Oke. Nah, saya nggak tahu kalau Anda masih ingat, dulu ada formulasi untuk menentukan derajat kestatis tentuan dari struktur rangka batang ya. Kalau tidak salah bentuknya apa ya? Jumlah member, M itu member, ditambah dengan jumlah reaksi dikurangi 2 join, itu adalah derajat kestatis tak tentuan ya. Jadi M itu jumlah member atau jumlah batang, R itu jumlah reaksi, dan J itu jumlah join ya, atau titik kumpul gitu ya. Jadi untuk struktur ini misalnya ya, struktur ini membernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah member. Reaksinya ada 1, 2, 3, ada 3. Joinnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini 2 kali 4. Berapa nih? 9 kurang 8, 1 ya. Nah, ini adalah derajat kestatis tak tentuan. Kestatis tak tentuan ya. Jadi struktur ini punya derajat kestatis tak tentuan 1 ya. Nah, tapi kalau dari formula ini derajat kestatis tak tentuannya nggak didefinisikan, atau ini total gitu ya. Dalam ataupun luar ya. Ini kan dalam ya. Yang internal ini dalam. Jadi yang kelebihan reaksi itu disebutnya eksternal, luar gitu ya. Nah, ini statis tak tentu total ya. Di mana S itu adalah S internal, I internal ditambah dengan S eksternal ya. Derajat kestatis tak tentuan untuk struktur rangka batang itu derajat kestatis tak tentuan internal ditambah dengan derajat kestatis tak tentuan eksternal. Nah, eksternal ini diceknya dengan persamaan keseimbangan biasa ya. Derajat kestatis tak tentuan eksternal itu adalah jumlah reaksi dikurangi dengan persamaan keseimbangan ya. P-nya persamaan keseimbangan. Yang umumnya 3, kecuali kalau setiap ditambah dengan sambungan engsel yang bisa memisahkan struktur. Kalau ini kan nggak bisa ya. Kalau ada engselnya 1 yang bisa membuat strukturnya dipisah jadi 2 bagian, persamaan keseimbangannya apa? Anonnya boleh nambah 1 ya. Jadi itu harus dipertimbangkan. Ini seperti mengecek kestatis tak tentuan eksternal yang biasa saja ya. Yang eksternal ini. Nah, kalau yang ini karena totalnya 1, eksternalnya bisa nih, sudah bisa kita hitung nih reaksinya. Jadi yang di sini derajatnya 0 ya. Nggak perlu, artinya yang kelebihan 1 ini adalah batangnya. Jadi batangnya yang harus dihilangkan. Nah, di beberapa struktur, mungkin Anda bisa, nanti akan saya berikan ilustrasinya. Nggak perlu ngitung gini, akan bisa melihat saja ya. Kalau yang sederhana untuk ujian itu biasanya bisa langsung dilihat. Bahwa kalau satu batang ini dihilangkan, strukturnya jadi statis tertentu. Nggak perlu repot-repot ngitung ini. Tapi hitungan yang ininya tetap berlaku sebenarnya. Hanya nanti Anda harus melihat kalau ketemunya 1, 2, atau 3, yang mana saja yang berlebih itu. Cek dulu reaksi bisa dihitung nggak. Kalau reaksi bisa dihitung dengan menghilangkan 1 buah gaya kelebihan, misalnya berarti 1 itu punya eksternal, sisanya punya internal gitu. Kalau angkanya lebih dari 1.
Kira-kira demikian ya. Jadi Anda harus menentukan dulu untuk struktur rangka batang, apakah reaksinya berlebih atau batangnya yang berlebih atau dua-duanya ya. Misalnya reaksinya lebih 1, batangnya lebih 2, bisa saja begitu ya. Untuk struktur yang besar bisa demikian. Kalau untuk struktur yang tadi misalnya, yang tadi yang kita hitung sebelum ini, jadi ilustrasinya gini ya. Gitu ya. Membernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi di tabel juga kelihatan 7 ya. Membernya 7, reaksinya 4, 2, 1, 2, dan 1 di sini. Titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 5. Ini sama dengan 1 juga. Ya. Tapi yang berlebihnya adalah reaksi. Kan ya. Karena dari reaksinya ada 4, kita cuma punya 3 persamaan dan strukturnya nggak bisa dipisah di engsel yang memisahkan struktur gitu ya. Kalau engsel ini kan nggak terpisah strukturnya kalau dipotong di engsel yang rangkanya ini ya. Oke, jadi begitu. Nah, khusus untuk yang statistik tentu dalam ini perlu saya berikan contohnya. Di sini aja, yang ini aja kita berikan contohnya. Kita harus menghilangkan batang yang berlebih itu ya. Jadi kalau strukturnya seperti ini, sebenarnya yang mana saja satu di antara ini bisa dihilangkan. Strukturnya masih stabil. AD, BC, AB, BD, CD, ataupun AC, nggak ada masalah. Bisa saja, karena semua struktur yang dihasilkannya akan stabil. Umumnya orang sih akan, agar memudahkan perhitungan, menghilangkan salah satu dari yang bersilang begini ya. Karena kalau bersilang ini pasti berlebih. Strukturnya sudah cukup kuat dengan satu saja yang miring, tapi dipasang 2. Nah, ini pasti yang satu berlebih. Jadi hilangkannya itu. Tapi sebenarnya yang manapun boleh kalau kasusnya seperti ini. Nah, kalau itu kita hilangkan gaya batangnya, nah, ini bisa dihapus saja biar tempatnya tersedia. Maka di struktur primernya, misalnya kita hilangkan salah satu ini aja ya. Antara AD dan BC. BC aja misalnya yang kita hilangkan ya. Jadi gaya batang BC sebagai gaya kelebihan ya. Artinya NBC, gaya batang BC adalah X1. Ya. Ini kita hilangkan sehingga struktur primernya tinggal ini AD-nya yang ada. Tinggal begitu ya. Ini adalah struktur primer. Kasih gaya 5 ke sini dan 10 ke sana. Oke, nah kita perlu nyari gaya batangnya, namanya N0 ya. Gaya batangnya N0. Ini reaksinya sama persis dengan yang tadi. Sudah langsung beres reaksinya. Jadi ini 15, ke bawah 20, dan di sini ke atas 20. Sehingga gaya batangnya bisa dengan mudah kita tentukan. Kalau tinjau di sini, ini 20 ke sana. Artinya gaya batang ini kalau di titik B ini arahnya ke bawah ya, biar seimbang. Jadi tekan gitu ya. Ini minus 20. Yang ini 0 ya. Gitu ya, karena nggak ada apa-apa kan. Di antara nggak ada gaya dalam arah horizontal di sini. Ini 0 kan ya. Kemudian keseimbangan yang mana lagi? Ini 5, berarti ini minus 5 tekan. Ke bawahnya juga 0, jadi ini 0. Tinggal yang miring. Yang miring bisa pakai ini, minus 5, 10, dan minus 20.
Atau ini 15, 20 ya. Sama sih sebenarnya. Mungkin tinjau titik A saja ya. Di titik A ada gaya ke bawah 20, ada gaya ke kiri 15. Ini 0, jadi tinggal 1 ke arah sana. Keluar, jadi positif, tarik ya. Karena ini kita tinjau titik A. Ini 4 banding 3, berarti ini 25. Ya. Jadi ini positif 25. Ya. Jadi gaya batangnya bisa kita hitung. Ini adalah nilai N0. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah masih sama seperti sebelumnya, memberikan gaya satu satuan dalam arah gaya kelebihan. Nah, sekarang kelebihannya adalah gaya batang NBC. Bagaimana memberikan gaya batang BC itu di struktur primer? Ya. Ini bebannya sudah hilang, jadi saya gambar lagi di sini. Struktur primernya begini. Ini. Bagaimana kita memberikan gaya batang itu di sini? Kira-kira? Mudah-mudahan masih ada yang monitor. Dari berapa nih? Dari 46 yang hadir. 46 termasuk saya dan petugas yang lain sepertinya. Gaya batang yang X1 ini yang kita belum tahu, kita harus berikan gaya satu satuan ya. Agar nanti gaya batang semuanya namanya N kecil 1. Nah, gimana memberikan gaya satunya di sini? Ingat, yang diberikan adalah gaya batang BC. Batang BC-nya sendiri sudah dihapus ya. Nah, apa yang dirasakan oleh struktur ini kalau gaya batang BC adalah 1? Ada gaya apa yang dirasakan? Ada yang punya ide? Gaya satunya harus saya taruh di mana? Di titik B terus miring ya Pak? Di titik B ini? Ya terus miring gitu sama kayak posisinya sini tadi. Besar 1 gitu. Ya, terus Ya, apa lagi? Udah itu aja? sama di C juga Pak. Sama di C Tapi juga, mengarah ke bawah gitu. karena kan batangnya menyambungkan kedua-duanya ya. Jadi kalau kita sambungkan batangnya atau kita buat free body batangnya di luar, batangnya karena gaya batangnya 1, artinya batang BC itu punya gaya 1 di situ, gaya 1 di sana. Batang ini kalau dipasang di sini pas, 1 dan 1-nya habis, 1 dan 1-nya habis, gitu ya. Jadi untuk gaya batang kita berikan sepasang gaya satu satuan di kedua ujungnya. Arahnya seperti biasa untuk struktur rangka batang keluar dari titik ya. Dari titik B ke arahnya keluar, dari titik C arahnya keluar. Yang ini saya hapus biar space bawahnya bisa dipakai. Nah, kalau seperti ini, berapa besar reaksi di A dan B? Pakai keseimbangan biasa saja harusnya. Berapa hasilnya? Kalau lihat itu. Ini kan R0 tadi ya. N0 ini R0. Ini N1 nanti temannya R1. N1 kecilnya belum kita hitung. Saya mau tanya reaksinya dulu biar mudah ngitungnya kemana-mana nanti. Berapa reaksi di A? Atau yang mana dulu yang bisa lah? RAY, RAX, atau RB yang bisa dihitung? Berapa, Adin? Yang mana yang gampang duluan ngitungnya? RB-nya, RAY, atau RAX? Yang gampang itu misalnya. RA-nya Pak. Nanti tumpuannya di B. Di B? Ya ini kan reaksinya vertikal gitu ya. Ini vertikal. Ini horizontal. Mestinya kan bisa dihitung nih, Anda punya 3 persamaan harusnya. Hasilnya berapa? Yang ini udah nggak perlu saya hapus yang 20 nih biar nggak mengganggu. Ini pakai lihat aja ketemu nggak reaksi-reaksi ini? Atau harus pakai kalkulator dulu? RAX-nya 3/5 ke kiri ya Pak? RAX-nya 3/5 ke kiri gitu. Horizontalnya. Anda lihatnya mana? Ini lawan ini gitu? Iya Pak. Yang ini? Oh iya. 0 nggak sih Pak? Nol Pak. Jadi 0. 0. Oh, jadi 0. 0 berarti dihapus saja, nggak ada gitu. Vertikalnya gimana? Vertikalnya? Sigma FY sama dengan 0 nih saya pakai. Atau sigma momen juga boleh, terserah lah. Gimana?
4/5, Pak. Yang mana? RA? Yang RA-nya. Kan nanti kalau misalnya tumpuannya di B kan nanti 4/5, 3/5. Gimana? Punya second thought boleh diulang lagi. Kalau ngeliat itu aja 4/5 ya, ini kan 4/5 ke bawah, ini 4/5 ke atas. Tapi ada ini juga kan. Ini 4/5-nya ke atas. Gimana? Kelamaan mikirnya. Hasilnya ini 0 juga ya. Jadi nggak ada reaksinya. Anda bisa lihat dari gaya ini aja yang dua ya. Satu ini dengan satu ini kan segaris ya. Dua gaya segaris berlawanan arah besarnya sama, sudah seimbang kan? Ini sudah seimbang ini, tidak perlu reaksi. Jadi kalau Anda memasang gaya kelebihan berupa gaya batang, itu reaksi lainnya itu 0 ya. Karena mereka berdua sudah seimbang. Tapi bukan berarti gaya batang ini 0 semua ya. Karena nanti kita bisa tinjau titik C, ada kalau tinjau titik C kan ini titik C, ada gaya 1 ke bawah sini. Nah, satunya miringnya kurang ke bawah. 1. Nah, ini NCD dan NAC-nya ada ya. NAC-nya ada ya. Dengan keseimbangan horizontal misalnya NCD-nya ke sana minus 4/5 nih. Oh, udah dapat nih. Min 4/5. Ini berarti NAC-nya harusnya ke sana, minus juga, min 3/5 ya. Gitu. Jadi gaya batangnya ada, tapi reaksinya tidak ada. Dan memang reaksinya sudah beres semua oleh R0 kan. Dari depan juga kita sudah tahu RAY-nya 20, R0-nya 20. Nah, R kecilnya jadi nggak perlu, memang nggak ada. Jadi ini nggak perlu. Ya. Nah, kita tinggal mencari gaya batangnya saja. Dan biasanya gaya batangnya hanya ada kalau Anda pasangnya yang miring ini di selingkaran ini saja. Ya. Jadi kalau misalnya rangkanya lebih panjang gitu, yang ada tuh hanya di sekitar dia aja. Yang jauh-jauh pasti 0. Ya. Jadi akan banyak sekali 0 meskipun strukturnya besar. Kalau strukturnya besar, 0-nya akan banyak ini ya. Yang ada nilainya itu yang di sekitar dia aja. Jadi ini minus 3/5, ini minus 4/5. Mestinya nih kalau lakukan hal yang sama, yang ini minus 3. Kebalik saya. Ini yang 3/5 ya. Kan 3-nya horizontal. Maaf, ini kebalik. Ini yang minus 3/5, ini yang minus 4/5. Ini minus 4/5 lagi. Ini minus 3/5. Yang miring ini, kalau Anda tinjau titik A, ini ada tekan-tekan, ini mestinya tarik ya. Jadi yang ini plus 1 mestinya. Yang miring ini tarik 1. Sehingga kalau kita, ini saya bisa hapus ya, bikin tabelnya. Bawah ini aja, karena batangnya nggak cukup banyak. Ada 6 ya. Nah, mudah-mudahan cukup. Ada AB, AC, AD. Terus BC, BD, dan CD. Ya. Ada 6 batang. Kita perlu panjangnya. Panjangnya semua udah kelihatan itu. Ini 3 meter. AC-nya 4. AD-nya miring 5. BC-nya miring juga 5. BD-nya vertikal 4. CD-nya 3. Ya. Jadi panjangnya oke. E dan A misalnya sama aja dalam bentuk EA dulu. Semua sama. Kemudian gaya batang N0 ini. AB-nya 0. AC-nya juga 0. BAC. AD-nya 25. AD. Terus BC-nya, BC-nya dicabut jadi 0. Terus BD-nya minus 20. Dan CD-nya minus 5. Ya. Jadi ini gaya-gaya batang yang ini, yang N0 ya. Lalu N1, N kecil 1, nilainya di sini, AB-nya minus 3/5 jadi min 0,6, AC-nya minus 0,8,
AC, AD-nya 1. BC-nya, kalau di sini 1 juga, karena kan gaya batang BC kita pasang sebesar 1. Jadi BC-nya juga 1. Lalu BD-nya minus 0,8. Dan terakhir CD-nya minus 0,6 ya. Itu sehingga kita bisa teruskan di sini. Ini N besar 0, N1 kalikan L. Ini ada nolnya di sini udah pasti 0. Ini ada nolnya di sini pasti 0. Yang ada cuma 25 kali 1 kali 5. 125. Nanti dibagi EA-nya terakhir ya, dianggap E dan A-nya konstan sama semua. Ini ada 0 jadi pasti 0. Ini 20 kali 0,8 itu 16 kali 4 64. 5 kali 0,6 itu 3 positif. Kali 3 lagi 9. Nah, ini kalau dijumlahkan kita dapatkan delta 10 dibagi dengan EA tentu ya. 125, 189, 198 kalau nggak salah ngitung saya nih. 198 per EA. Ya. Dibagi EA. Lalu N1 L-nya ini kali ini 0,6 kali 0,6 jadi 0,36 positif kali 3. 36 kali 3 berapa? 1,08 ya. Ini 0,8 kali 0,8 64 kali 4. 1 berapa itu? 256 ya. Benar-benar nggak salah hitung saya. 2,56. Terus 1 kali 1 kali 5 ya 5. 1 kali 1 kali 5 5. Ini sama dengan ini mestinya 2,56. Ini 1,08. Lalu kalau dijumlahkan ini adalah delta 11 ya. Nah, kalau sudah begitu kita bisa langsung ke persamaan kompatibilitasnya. It's delta kalikan X sama dengan 0 dikurangi delta 0 gitu ya. Jadi, oh ini belum dijumlahkan tadi ya. Jumlahkan aja. 108 tambah 2,56 tambah 5 terus tambah lagi segitu lagi nanti ya. 17,28 yang ini. 17,28 per EA tentu ya. Jadi ini 17,28 per EA. X1 sama dengan 0 dikurangi 198 per EA. Itu. Sehingga kalau diselesaikan kita dapatkan ini. X1-nya minus jadi plus. Enggak, tetap minus. Minus 198 per 17,28. 11,46 ya. Min 11,46 kilonewton. Dan ini adalah X1. X1-nya adalah gaya batang BC tadi ya. Ini N BC. Ya. Nah, gaya batang yang lain-lain bisa dihitung menggunakan formula yang sama. N dari sebelumnya. N0 tambah N kecil kalikan X. Karena X-nya cuma 1, ya N kecilnya juga cuma 1. Jadi di setiap baris ini, kalau Anda mau ngitung N, gaya batang aktualnya, tinggal N0 ini 0, ditambah ini minus 0,6 dikalikan itu.
X-nya kan minus 11,46 jadinya positif. 0,6 kali 11,46. Tinggal cari aja di situ. Baris yang kedua, N0-nya juga 0. N1-nya minus 0,8, jadinya N-nya minus 0,8 dikalikan min 11,46, jadinya positif juga. Sekian. Ini 25, ada N0-nya, ditambah dengan 1 kali min 11,46. Jadi 25 kurang 11,46. Positif juga 13,54 gitu ya. Begitu seterusnya ke bawah, masing-masing ini bisa kita hitung. Jadi demikian untuk struktur rangka batang. Persamaan kompatibilitasnya tidak berubah, hanya ada kemungkinan bahwa yang kelebihan itu batangnya, ya. Tidak selalu harus reaksi, bisa batang, bisa kombinasi dua-duanya. Dan kalau gaya batang yang kita hilangkan, kita bisa taruh gaya satu-satuannya seperti ini. Taruh di kedua ujung batang yang dihilangkan itu gaya sebesar 1. Arahnya sesuai arah batangnya. Karena gaya batang dari rangka batang mengikuti arah batangnya.